Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Senin tanggal 30 Mei tahun 2022. Bacaan pertama dari Kisah Para Rasul pasal 19 ayat 1 sampai 8. Ketika Apolos masih di Korintus, Paulus sudah menjelajah daerah-daerah pedalaman dan tiba di Efesus. Di situ didapatinya beberapa orang murid. Katanya kepada mereka, "Sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya?" Akan tetapi mereka menjawab dia, "Belum, bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus." Lalu kata Paulus kepada mereka, "Kalau begitu dengan baptisan manakah kamu telah dibaptis?" Jawab mereka, "Dengan baptisan Yohanes." Kata Paulus, "Baptisan Yohanes adalah pembaptisan orang yang telah bertobat, dan ia berkata kepada orang banyak bahwa mereka harus percaya kepada Dia yang datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus." Ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka, dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Jumlah mereka adalah kira-kira 12 orang. Selama 3 bulan, Paulus mengunjungi rumah ibadat di situ dan mengajar dengan berani. Oleh pemberitaannya, ia berusaha meyakinkan mereka tentang kerajaan Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Yohanes pasal 16 ayat 29 sampai 33. Kata murid-muridnya, "Lihat, sekarang engkau terus terang berkata-kata dan engkau tidak memakai kiasan. Sekarang kami tahu bahwa engkau mengetahui segala sesuatu dan tidak perlu orang bertanya kepadamu. Karena itu kami percaya bahwa engkau datang dari Allah." Jawab Yesus kepada mereka, "Percayakah kamu sekarang? Lihat, saatnya datang, bahkan sudah datang, bahwa kamu dicerai-beraikan masing-masing ke tempatnya sendiri, dan kamu meninggalkan aku seorang diri. Namun aku tidak seorang diri, sebab Bapa menyertai aku. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia, kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia."
Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah Roh Kudus menguatkan kita. Satu anugerah Paskah yang dijanjikan Yesus kepada para murid adalah pemberian Roh Kudus. Bacaan pertama hari ini mengisahkan bagaimana Paulus dalam kuasa Roh Kudus menjelajah daerah pedalaman dan sampai di Efesus. Di Efesus, Paulus membaptis beberapa orang murid dan menumpangkan tangan ke atas mereka. Orang-orang itu pun dipenuhi Roh Kudus dan mulai berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Kisah para rasul ini menyampaikan kepada kita sekalian bahwa kehadiran Roh Kudus bagi yang menerimanya memberi anugerah luar biasa dan kemampuan untuk bernubuat. Bagi Rasul Paulus, Roh Kudus memberi semangat untuk berjalan berkeliling memberitakan Injil. Semangatnya begitu besar dan berapi-api. Hasilnya pun mengagumkan. Sebaliknya, kalau kita perhatikan, bacaan Injil menyampaikan kepada kita bagaimana Yesus mengingatkan para murid akan kenyataan bahwa menjadi murid Yesus itu bukan hanya akan mengalami yang hebat-hebat luar biasa. Ada saatnya mereka menghadapi tantangan yang berat, penganiayaan, bahkan dicerai-beraikan ke tempat masing-masing. Yesus juga mengingatkan agar mereka kuat seperti Yesus, karena Yesus sendiri telah mengalaminya dan telah mengalahkan dunia, karena Ia tak pernah sendirian, sebab Bapa menyertainya. Lihat, masing-masing ke tempatnya, dan kamu meninggalkan aku seorang diri. Namun aku tidak seorang diri, sebab Bapa menyertai aku. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia, kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Saudara-saudariku terkasih, dalam pembaptisan kita dijadikan murid Yesus. Kita pun diberi karunia Roh Kudus untuk membangun hidup yang baru. Namun demikian, Yesus tidak menina-bobokan kita dengan janji-janji bahwa kita akan baik-baik saja. Roh Kudus tidak bermaksud untuk mengambil alih penderitaan. Sebaliknya, Roh Kudus ataupun penyertaan Tuhan pada umat-Nya dimaksudkan untuk menguatkan mereka agar mampu memikul dan menghadapi setiap penderitaan di dunia. Semoga seperti Rasul Paulus, kita pun dikobarkan semangat kita untuk membiarkan Roh Kudus bekerja di dalam dan melalui diri kita, agar kita dimampukan untuk mewartakan Injil Kristus, yakni karya-karya kebaikan dan kasih-Nya di tengah-tengah tantangan kehidupan dunia ini. Semoga demikian. Amin.